Jualan properti kemana-mana kok belum laku-laku ya? Apa penyebabnya? Simak terus videonya. Selamat datang di channel Catatan Kaki Hati. Hari ini, malam ini saya bikin video ini malam ini pukul 23.25. Ini nggak percaya. Kenapa saya bikin video ini? Karena sudah genap satu minggu saya itu tidak bikin video. Ya karena ada saya orang lapangan dan saya banyak di lapangan, jadi ya udah. Dalam beberapa hari ini, dalam waktu satu minggu ini, kenapa saya akhirnya bikin video ini? Saya bertemu dengan beberapa teman, beberapa tim. Ada timnya juga. Kenapa saya mengatakan tim? Dan itu menurut saya ganjil dalam menyajikan sebuah informasi tentang properti yang mau dijual, itu ganjil. Makanya saya putuskan ini dan sesuai dengan pola pikir saya bahwa ada beberapa poin buat broker properti pemula atau agen properti pemula yang membuat seorang buyer itu kabur. Berarti intinya apa? Adalah bahasa kosakata yang paling bagus adalah kesalahan seorang broker properti pemula. Apa aja yang membuat itu jadi salah dan apa yang membuat buyer jadi tidak mau ambil kembali? Padahal semuanya ya kita harus menyadari sesuatu hal semua harus dimulai dari pemula. Semua dimulai dari nol. Nah, untuk menghindari apa aja sih yang disadari? Coba teman-teman menyadari nggak kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu apa selama menyajikan listing properti atau selama memberikan tawaran kepada buyer? Broker atau agen yang sudah kawakan pun pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, kesalahan apa aja yang biasa disadari oleh kita bahwa ini yang menghambat atau yang membuat buyer itu tidak mau sama objek yang kita tawarkan? Silakan teman-teman berkomentar dulu apa aja, saya tunggu. Sembari jangan lupa subscribe dulu. Yang belum subscribe mohon di subscribe, yang sudah subscribe ya mohon dibantu like-nya dan di share ke teman-teman yang lain. Ada yang komentar? Silakan. Saya tak minum dulu, kesehatan saya udah mulai drop ini masalahnya. Jaga kesehatan teman-teman. Ini saya minum kopi, bukan kopi, ini saya minum jahe susu. Kesalahan seorang broker properti pemula yang pertama adalah menyepelekan waktu. Menyepelekan waktu. Waktu adalah uang buat kita. Buat kita seorang broker properti adalah waktu adalah uang. Sehingga ketika kita sudah memplanningkan sesuatu halnya, itu mohon untuk ditepatin on time. Kalau tidak bisa on time, minimal komunikasikan. Sehingga kita sebagai seorang broker properti akan dihargai. Dihargai bukan hanya dari sebuah produk yang bagus, listing yang bagus, enggak, tapi dari cara komitmen kita. Jangan hanya sama buyer. Begitu juga kita harus sama rekanan sesama broker properti juga harus seperti itu. Jangan menyepelekan waktu. Karena waktu adalah uang, itu yang membuat buyer kadang jadi ilfil. Yang kedua, terlalu pasif. Mengatakan pasif kayaknya kurang pantas ya. Kalau kita mengatakan bahwa terlalu pede, itu akan lebih bagus. Jadi yang kedua adalah terlalu pede. Pede bahwa apa yang telah kita jual pasti laku. Apa yang kita tawarkan adalah pasti diterima oleh masyarakat atau oleh buyer. Saya pernah mengalami masa itu ketika saya terlalu pede bahwa tenang aja, saya pasti akan laku apa yang saya tawarkan. Dan saya hanya menunggu. Menunggu. Setelah kita menawarkan produk-produk itu, kita menunggu. Kenapa saya tadi mengatakan pasif? Seorang broker properti harus aktif, follow up ke konsumen, follow up ke rekan-rekan atau ke teman-teman broker properti ketika kita ada hubungan bahwa contoh ini ketika saya punya objek
dan kebetulan si A atau si B itu beliau punya buyer. Oke, kita welcome, kita cobrok, kita kerjasama, kita satu tim. Oke, kita tawarkan. Objek itu sudah disurvei. Selayaknya kita adalah mengkomunikasikan, jangan hanya menunggu. Betul, tidak enak ketika kita mau mengejar. Loh, apa salahnya ketika mengkonfirmasi, minta penjelasan bahwa gimana perkembangannya. Itu adalah salah satu kesalahan kenapa kita terlalu pasif. Ternyata kenapa kita kepedean bahwa produk atau objek yang kita tawarkan pasti laku. Oh no, kita harus mengkonfirmasi. Yang ketiga, seorang broker properti ketika mau menaikkan brand image atau personal branding, jangan pilih-pilih objek. Itu yang bikin kita jadi terbelenggu. Karena apa? Seorang broker properti pemula itu belum bisa atau belum layak, ketika saya mengatakan layak, belum layak untuk memilih-milih objek. Jadi semua main sikat, semua embat itu untuk membentuk sebuah brand image atau personal branding. Personal branding yang saya maksud adalah ketika orang jadi tahu bahwa saya adalah broker properti, saya adalah agen properti. Dari situ orang nanti melihat track record kita dan mereka akan menitipkan dagangan-dagangan ke kita, atau akan mencarikan atau kita disuruh mencarikan objek yang mereka cari. Loh, bagaimana ketika ada yang menanyakan bahwa apakah sudah pernah menjualkan nilai sekian? Jawab aja, sudah. Deal? Alhamdulillah, belum. Enggak, maksudnya, jadi kembali lagi bahwa kita tidak boleh memilah-milah. Semua listing kita ambil ketika itu mampu dan ketika itu jangkauannya cukup. Karena ya lagi-lagi kita mau melangkah sana sini kan juga butuh biaya. Nah, kita disitulah kita harus cerdas memilah mana yang perlu kita ambil. Tapi jangan memilah-milah. Saya nggak mau nih rumah jelek, saya nggak mau nih akses jelek, saya nggak mau kemahalan, jangan. Semua adalah rezeki. Ketika ada orang memberikan kepercayaan ke kita, itu udah rezeki. Rezeki nggak boleh ditolak. Terlepas nanti goal atau terjual atau enggak, itu urusan belakang. Yang penting ikhtiar. Yang keempat, terlalu sedikit beriklan. Nah, ini mematahkan pemahaman bahwa broker properti tidak bermodal. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, owner atau rekanan broker atau rekanan agen properti, mohon untuk di-upgrade lagi pemahamannya, Jih. Karena apa? Kami sebagai seorang broker properti itu bermodal. Kemanakah modal itu? Buat apakah modal itu? Yaitu buat iklan. Silahkan tengok teman-teman, atau silahkan tengok senior-senior kita. Itu rata-rata mereka bermain iklannya nggak mati 1 juta 2 juta. Yakin itu bermodal. Nah, bagaimana kalau buat teman-teman pemula yang lawang saya mau iklan gimana, nggak punya duit buat ini, buat itu, nggak apa-apa. Yang penting beriklan lah. Kenali sosmed, semua. Ada Facebook, di Facebook juga ada marketplace, ada semua itu Facebook murah, gratis ya. Udah pakai semuanya itu. Terus ada yang tidak bayar juga banyak platform, klik aja di Google, itu banyak banget. Pakai aja. Instagram juga bisa, pakai TikTok juga bisa, pakai Twitter juga bisa, semua bisa dipakai. Iklanlah sebanyak-banyaknya, bikinlah redaksi yang bagus, foto yang keren. Itu yang membuat jadi buyer akan menempel ke kita, atau owner akan mempercayakan produknya ke kita. Nah, kesalahan seorang broker properti pemula itu adalah terlalu sedikit iklannya, dengan alasan saya tidak ngerti, saya harus gimana. No, nggak, sudah. Sekarang sudah waktunya bukan waktunya untuk cari kambing hitam. Yang pasti beriklanlah sebanyak mungkin, buang rasa malu, buang rasa tidak yakin apakah laku, enggak, buang semua pola pikir itu. Yakinkan diri kita bahwa apa yang kita lakukan akan ada hasilnya. Selanjutnya, terlalu fokus ke buyer. Nek bayarnya cantik ya buat cowok ya, bayar cantik sih nggak apa-apa difokusin. Terus nek buat
para cewek-cewek kalau bayarnya ganteng atau bapak-bapak ganteng sih nggak apa-apa ya difokusin, tapi jangan lupa hidup di dunia properti itu tidak hanya berhubungan dengan buyer. Jadi fokusnya jangan hanya ke buyer, akan tetapi ke owner, rekan-rekan broker properti. Itu juga sama, potensinya besar sekali, sangat besar sekali, apalagi yang sudah memiliki database calon buyer selama ini. Bisa kita juga mengkomunikasikan ke mereka. Tapi ketika kita hanya fokus nyari buyer, kita lupa objek yang kita jualkan sudah laku oleh orang lain. Apakah teman-teman juga pernah ngalamin? Karena terlalu fokus di buyer, akhirnya apa? Komunikasi sama owner terlonta-lonta, lupa sudah laku sama siapa nggak tahu lah, kan lucu. Nah, disinilah kesalahan broker properti pemula, bahwa terlalu fokus ke buyer juga nggak bagus. Minimal juga harus say hi sama owner, karena buyer itu tidak akan pernah loyal. Yang loyal justru owner ketika mau menjualkan, ya kan? Ingat, ujian terberat itu adalah ujian kesetiaan, itu adalah di dunia properti. Buyer juga belum tentu loyal sama brokernya, owner juga belum tentu loyal sama brokernya, sehingga kita harus memberikan batasan itu. Kita juga harus mengatur ritme itu. Siapa yang akan mengatur diri kita? Nah, itu yang penting. Terakhir, ini saya makan terakhir aja, terlalu banyak nanti saya ngantuk banget, capek nih matanya. Yaitu kebiasaan ini tidak hanya pemula, tapi hampir yang saya temuin itu beberapa selalu melakukan itu, yaitu data kurang valid. Karena apa data bisa dikatakan kurang valid? Karena minimnya survei lokasi, minimnya membaca area, membaca destinasi lingkungan. Seorang broker properti yang handal itu rata-rata adalah mereka ceketan, mereka paham akan destinasi wilayah. Destinasi wilayah itu adalah penentu sebuah komunikasi sama buyer, penentu. Iya, emang jauh, kita harus ngecek, tapi keuntungannya sangat banyak sekali. Sehingga sekali lagi saya mengatakan bahwa jangan terlalu nyaman, jangan terlalu mengandalkan manusia, jangan mengandalkan temen yang lain. Wis cocok temen kaya sing survei, temen itu yang survei, nanti saya gampang minta ini. Enggak, terkecuali kita paham banget lingkungan itu, enggak apa-apa, terkecuali ya. Kalau yang belum tahu lingkungan itu, mohon jangan konyol deh. Karena bahaya sekali. Kita memiliki foto aja, foto objek itu minimal 3 aja untuk tanah. Kalau rumah itu minimal 5-7 minimal. Itu yang perlu diingat, minimal. Nah, dari kesalahan 1 sampai ke 6 itu adalah sewajar, semua orang pasti akan melakukan. Saya pun pernah melakukan. Kalau nggak percaya, tanya teman-teman yang lain. Ada Mas Maman, ada ini, semua tahu. Suatu saat saya akan ngobrol sama Mas Maman, orang pertama yang bergandengan sama saya untuk menjadi seorang broker properti dan naik menjadi agen properti. Nah, oke. Dari ke-6 itu, dari 6 kesalahan itu hanya bisa dibom atau diselesaikan, atau itu udah diubah, apa ya bahasanya ya. Semua solusinya dari ke-6 itu ya diri kita pengen maju nggak? Kalau mau maju silahkan pelajari, evaluasi diri, itu penting banget. Jadi menjadi seorang broker properti itu nggak gampang, menjadi seorang broker properti itu juga nggak sulit. Yang sulit adalah pola pikir kita, mulut kita, dan hati kita. Mixkan semua ini. Ketika semua ini sudah mix, jadikan semuanya adalah keberhasilan. Jadi kerja itu dari hati biar makin enak. Oke, silakan
Teman-teman kalau yang punya pengalaman hampir sama seperti ini silahkan berkomentar di bawah. Yang belum punya pengalaman, dan saya harap jangan sampai melewati poin-poin ini. Jadi harus benar-benar diteliti, benar-benar diyakini bahwa saya pasti bisa, saya pasti mampu. Tidak ada istilah bahwa broker properti pemula adalah sebagai ajang untuk permainan broker senior. No, ubah semua media. Pola pikir itu ubahlah semuanya, bahwa kita adalah bisa sejajar. Asal carilah pendamping yang berpengalaman, yang bisa mengayomi, yang bisa mengarahkan, dan tidak harus mengintervensi. Terima kasih sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya. Semoga video ini bermanfaat. Saya Adib Nukman. See you next. Bye.